Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, how are you today? I hope you are very happy and enthusiastic to study English for TOEFL. Well, in the previous lesson, you have already learned about incomplete independent clauses, and in the chapter, you have already known about dependent and independent clauses, right? And today, we are going to focus on incomplete adjective clause. So, what is adjective clause actually? Well, as mentioned in the previous lesson, there are three types of dependent clauses. Ada 3 tipe dari dependent clause. Dependent ini masih ingat ya, yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa independent atau dependent clause yang lainnya. All of which are tested in structure. Semuanya pasti keluar di tes TOEFL bagian structure. Ya, they are adjective clause, noun clause, and adverb clause. However, adjective clauses, or also called relative clauses, are the most commonly tested of the three. Yang paling banyak keluar biasanya adjective clause. Ya. So, what is it? Apa sih itu? Jadi adjective clause itu adalah a way of joining two sentences. Jadi cara menggabung 2 kalimat. Ya. And in the joining sentence, the adjective clause modifies or describes a noun. Ya, jadi fungsinya dari adjective clause itu adalah menerangkan atau mendeskripsikan kata benda yang disebut sebagai kata benda utama, head noun, in another clause or sentence. Ya, jadi biasanya ada di klausa yang lain dari kalimat tersebut. Maksudnya apanya itu? Nounnya. Ya. Dan it begins, maksudnya adjective clause itu dimulai oleh atau dengan adjective clause marker, dimulai dengan tanda. Ya, apa tandanya? Nah, kita bahas selanjutnya. Kita lihat dulu contoh ini ya. I wanted the book. Ini kalimat yang pertama ya. Kemudian di kalimat yang kedua, the book had already been checked out. Nah, kalau kita mau menggabung 2 kalimat ini, maka kita butuh adjective clause which I wanted ini. Ya, jadinya the book which I wanted had already been checked out. Ya. Nah, markernya yang mana ini? Adjective clause markernya itu which. Ya, which ini adalah adjective clause marker. Nah, jadinya buku yang saya inginkan telah di check out seperti itu. Ya. Nah, di sini apa yang beda dengan kalimat yang terpisah ini? Kalimat terpisah ini booknya disebutkan di kalimat pertama juga di kalimat yang kedua 2 kali ya. Nah, kalau sudah digabung menjadi 1 kalimat maka booknya hanya 1. Kemudian ada adjective clause markernya ya, untuk menggantikan apa? Menggantikan book yang kedua ini. Ya, jadi buku yang saya inginkan telah di check out. Oke, kemudian selanjutnya adjective clause markers ini biasanya berupa relative pronoun seperti who, siapa, atau maksudnya who, that, or which ini tapi berarti yang, seperti ya dalam bahasa Indonesianya berarti yang. Or the relative adverbs, contohnya when. Kalau ini when ini adalah adverb of time, keterangan waktu. Kalau where ini adalah adverb of place, keterangan tempat, seperti itu ya. Selanjutnya, ini adalah contoh adjective clause markers ya, dan penggunaan serta contoh dalam kalimat. Well, the first one is who. Ya. Who ini biasanya digunakan oleh subjek yang berupa manusia. Contohnya, a neurologist is a doctor who specializes in the nervous system. Nah, ini sebenarnya ada berasal dari 2 kalimat. Yang pertama adalah a neurologist is a doctor. Yang kedua, a neurologist specializes in the nervous system. Seperti itu. Yang kedua adalah a neurologist is a doctor a neurologist specializes in the nervous system. Gitu ya. Kalau kita sudah gabung menjadi 1, maka neurologisnya tinggal 1 saja ya, diganti oleh adjective clause marker berupa ya. Jadi neurologis adalah seorang dokter
spesialisasinya di sistem nervous atau saraf gitu ya. Kemudian yang kedua adalah whom. Nah, whom ini biasanya untuk menunjukkan objek. Objeknya berupa people juga ya. Nah, ciri-cirinya kalau whom ini diapit oleh ini ya manusia seperti itu ya. Patient, doctor, ya kan? Maksudnya gimana? This is the patient whom the doctor treated. Nah, ini sebenarnya dari dua kalimat. Yang pertama adalah this is the patient. Ini adalah pasien. Ya. Kemudian yang kedua adalah the doctor treated the patient. Nah, kita fokusnya adalah pada patient tadi. The doctor treated patient, ya kan? Patient yang terakhir itu, pasien yang di kalimat kedua itu sebagai objek. Makanya untuk menggantikan objek tersebut, maka kita butuh marker berupa whom untuk menggabung dua kalimat, itu ya. Selanjutnya adalah whose. Nah, whose ini sebenarnya hampir sama dengan whom, tapi bedanya kalau whose ini adalah posesif. Apa posesif itu? Kepemilikan ya. Contohnya ini, Mr. Collins is the man whose house I rented ya. Jadi kalimatnya ini gini, Mr. Collins has a house yang pertama ya. Mr. Collins has a house. Mr. Collins punya rumah. Kemudian I rented Mr. Collins house. Saya menyewa rumahnya Mr. Collins. Nah, kita gabung menjadi satu. Karena tadi rumah itu adalah miliknya Pak Colin, ya maka kita butuh marker atau adjektif plus marker berupa whose, karena whose ini untuk kepemilikan atau posesif ya. Mr. Collins is the man whose house I rented. Ya. Selanjutnya adalah which. Nah, which ini untuk menerangkan subjek atau objek yang berupa benda ya, berupa barang. Contohnya the topic. Maksudnya barang apa ini? Non manusia ya. Contohnya ini. The topic, that is a topic which interests me. Ya. Nah, which ini sebagai subjek itu adalah topik. Ya, kemudian topik itu membuatku tertarik. Jadi sebenarnya ini ada dua kalimat. Topik. Kemudian the topic interests me. Nah, di kalimat kedua yang the topic interests me, topiknya berupa subjek. Nah, maka di sini which sebagai subjek. Nah, marker di sini sebagai subjek. Kemudian yang kedua, the topic, that is the topic on which I will write. Nah, di sini which-nya sebagai objek dari preposisi on. Preposisi masih ingat apa? Kata depan, seperti itu ya. Preposisi on, kemudian setelah itu diikuti oleh which. Ya, ini adalah topik yang akan saya tulis ya. Oke, selanjutnya that digunakan untuk subjek atau objek, boleh people, boleh thing ya. Contohnya ini, art that is in public places can be enjoyed by everyone. Nah, di sini sebagai subjek ya. Art is in public places, itu kalimat pertama. Yang kedua, art can be enjoyed by everyone. Nah, di kalimat kedua yang art can be enjoyed by everyone ini, artnya sebagai subjek. Makanya di sini artnya sebagai subjek. Kalau sudah digabung, art that is in public places can be enjoyed by everyone. Itu ya. Yang ini, the painting that Miss Wallis bought was very expensive. Nah, di sini that-nya sebagai objek. Ya, kenapa? Jadi sebenarnya kalimat ini berasal dari dua kalimat. Pertama, the painting was very expensive. Yang pertama, ya. Yang kedua, Miss Wallis bought the painting. Nah, kan Miss Wallis itu sebagai subjek, bought-nya verb, painting sebagai objek. Nah, kalau kita gabung menjadi the painting that Miss Wallis bought was very expensive, maka di sini keterangannya that ini adalah sebagai objek dari apa? Posisi painting pada kalimat kedua ketika masih terpisah, ketika masih
menjadi 2 kalimat gitu ya. Selanjutnya where nih ya. Where itu adalah a place. Contohnya here is the site where the bank plans to build its new headquarters ya. Ini adalah tempat di mana gitu ya. Jadi ini menerangkan site itu di mana ya, menerangkan kata benda site di mana bank itu merencanakan untuk membangun bangunan barunya gitu. Selanjutnya adalah when of time ya. Contohnya this is the hour when the children usually go to bed. Ini adalah jam atau waktu ketika anak-anak biasanya pergi tidur seperti itu. Jadi when ini menerangkan hour ya. Oke, selanjutnya perlu kita ketahui ya bahwa like all clauses, seperti klausa yang lain, ingat ya, klausa itu adalah kumpulan dari beberapa kata. Adjective clauses ini must have a subject and a verb, harus punya subjek dan juga verb ya. Tapi in some cases, di beberapa kasus tertentu, adjective clause tersebut yang bertindak sebagai subjek ya, dan di kasus yang lain ada subjek yang lain ya. Oke, contohnya ini. The painting was very expensive. Ini kalimat yang pertama ya. Tadi sudah ada di tabel sih ya. Kita tekankan lagi ini. Yang kedua, Miss Willis bought it. Ya. Kemudian kita gabung menjadi satu kalimat. Nah, ini fokusnya apa sih? Di mana ini fokusnya? Di painting itu. Yang pertama painting kan sebagai subjek ya. Nah, di kalimat yang kedua, clause yang kedua, painting itu adalah sebagai objek ya. Nah, jadi ini the painting which Miss Willis bought was very expensive. Nah, jadi kita taruh which di sini, kemudian it-nya ini dihapus karena sudah diganti oleh adjective clause marker ini, dan adjective clause marker ini menggantikan apa? Menggantikan it ya, menerangkan apa? Painting, kata benda painting. Paham ya? Jadi ini menggantikan it ya sebagai objeknya dari verb bought. Ini sebenarnya verbnya adalah membeli ya. Miss Willis membeli apa? Membeli painting, tapi di sini nggak perlu ditulis lagi. Kalau ditulis lagi jadi salah gitu ya. Oke, selanjutnya this is a topic, kalimat yang pertama. Kemudian it interests me adalah kalimat yang kedua. Kita gabung menjadi satu, menjadi this is a topic that interests me. Nah, maksudnya gimana? Adjective clause marker di sini ya, yang that ini menggantikan it. Mana it-nya? Ini menggantikan ini. Nah, di sini kan udah nggak ada it lagi ya, yang di kalimat gabungannya. Kemudian subjek dari second original sentence ya, menjadi subjek dari ini. Yang pertama subjek kan, tapi di join sentence-nya ini markernya inilah atau that-nya inilah yang bertindak sebagai subjek dan subjek dari adjective clause. Ya, ini adjective clause ini. That interests me gitu ya. This is a topic that interests me. Paham maksudnya? Nah, jadi kalau kita pisah ini aja, that interests me. Nah, jadi kan that ini sebagai subjek, padahal sebenarnya that ini adalah gantinya it. Ya, ini paham ya? Nah, ini ya, notice the inclusion of the pronoun it in the joint sentence above would be an error. Ya, jadi kalau kita taruh it di setelah that ini maka salah gitu ya. Contoh lagi yang tidak benar ya, yang incorrect. The painting which Miss Willis bought it was very expensive. Kalau kita taruh it ini salah ya. Jadi kita harus hapus ini, it ini ya. Kita harus hapus menjadi the painting which Miss Willis bought was very expensive. Kemudian yang kedua ini this is topic which it-nya harus dihapus agar benar gitu. Oke? Nah, biasanya this type of mistake is sometimes in distractors, maksudnya sebagai pengecoh di dalam pilihan soal
soal-soal TOEFL ya. And when the markers which, that, and whom are used as objects in relative clauses, they can correctly be omitted. Maksudnya gimana? Jika kalian menemukan marker which, that, dan whom ya, dan bertindak sebagai objek, nah itu bisa dipotong atau dihilangkan. Contohnya ini, the painting which Miss Wallace bought was very expensive. Ya, kalau kita hilangkan which-nya, boleh nggak? Boleh. Ya, kenapa kok boleh? Ya karena ini which di sini digunakan sebagai objek. Nah, jadi tanpa which pun jadi seperti ini. Painting Miss Wallace bought is very expensive itu juga boleh. Ya, tanpa apa berarti? Tanpa marker. Ya, tanpa adjective clause marker boleh. Oke, selanjutnya the adjective clause markers which and whom can also be used as objects of prepositions. Ya, sudah saya jelaskan tadi di contoh tabel tadi ya. Jadi which and whom itu boleh digunakan sebagai objek preposisi atau kata depan. Contohnya tadi ini sudah diberikan di tabel ya. The topic, that is the topic. Yang kedua, I will write on it. Gitu. Kalau kita gabung, karena di sini ada on-nya, maka jadi that is the topic on which I will write. Nah, itu adalah topik yang akan saya tulis. Gitu. Ya. Kemudian ini juga catatan ya. You may also see sentences with adjective clauses uses in this pattern. Maksudnya gimana? Boleh kalau kalian menggunakan rumus ini ya. Kalau kalian menemukan quantity word itu contohnya apa? All, kemudian most, kemudian ya all and most ya biasanya ya. Itu biasanya some juga ya, some. Itu biasanya ditambah atau diikuti oleh of dan diikuti oleh relative clause ya. Contohnya ini, he met with two advisors. He had known both of them for years. Kalau kita gabung, he met with two advisors, both of whom. Nah, ini kan ya. Jadi tanpa menyebutkan lagi he ini ya. Tanpa menyebutkan lagi them. Ini yang dihilangkan ya. Nah, both of them kan ya. Nah, ini tanpa disebutkan lagi. Diganti marker whom. Both of whom he had known for years. Gitu ya. He had met with two advisors, both of whom he had known for years. Kemudian yang kedua contohnya, I read a number of articles. Saya membaca beberapa artikel. Most of them were very useful. Nah, ini kita hilangkan them-nya dan kita ganti which. Ya. Kalau most of them were very useful ini boleh pakai of them, tapi jika hanya gimana satu kalimat atau kalimatnya terpisah ya. Kalau sudah menjadi satu kalimat menggunakan adjective clause, maka tidak boleh menggunakan most of them, tapi harus memakai marker, salah satunya which. Ya, hanya dua markernya apa tadi? Which and whom ya. I read a number of articles, most of which were very useful. Gitu ya. Oke, selanjutnya sampel item. Contohnya dalam soal TOEFL ya. Yang pertama, cable cars are moved by cables bla 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 underground and are powered by a stationary engine. Nah, jadi mobil kabel itu dipindahkan atau digerakkan oleh kabel yang bla bla bla. Nah, kan butuh yang di sini ya. Berarti apa yang itu? Marker. Ya, markernya adjective clause apa yang paling tepat? That. Ya, kalau A jelas salah karena tidak ada markernya, ada yangnya. Ya. Kemudian yang B, apakah benar? Ada Z-nya benar, tapi yang salah adalah they-nya. Ini seharusnya tanpa they. Ya, yang C juga tidak ada markernya, jelas salah. Yang paling tepat adalah yang D. Yang run underground atau bekerja di bawah tanah dan ditenagai atau dipower oleh
stationary. Gitu ya. Selanjutnya, the melting point is the temperature bla 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 a solid changes to a liquid. Jadi titik lebur adalah temperatur atau suhu di mana gitu kan ya, atau saat gitu ya, di mana atau saat sebuah padatan berubah menjadi larutan. Mana ini yang paling tepat? Kalau yang E ini salah. Kenapa kok salah? Karena seharusnya butuh apa namanya, posisi ya, position. Kenapa? Karena gini, a solid changes to a liquid at melting point gitu, atau at certain temperature gitu kan ya. Kalau misalkan kita pisah kalimatnya, maka butuh posisi at which ya. Jadi titik lebur adalah temperatur atau suhu di mana padatan berubah menjadi cairan. Yang benar adalah yang B, at which. Oke. Mengikuti tadi rumus yang marker, adjective clause marker jatuh setelah preposition. Oke. Selanjutnya adalah yang terakhir ya, contohnya there are 6 types of flamingos, all bla bla bla. Nah, ini sudah jelas ini. Ada quantity marker di sini. Nah, kalau ada quantity marker biasanya atau mengikuti rumus apa? Quantity word maksudnya ya, quantity word, all, number atau most, seperti itu. Diikuti oleh of plus adjective clause marker. Nah, mana yang paling tepat? All of them salah. Kenapa? Karena them ini bukan adjective clause marker. Ya, kalau B salah juga, nggak ada of-nya. Padahal di sini adalah quantity word. Ya, yang benar adalah yang C. Setelah quantity word, of plus adjective clause marker yaitu which. Masih ingat tadi ya, yang adjective clause marker yang bisa mengikuti quantity word plus of adalah which and whom. Oke? Ya, sekian dulu, semoga bermanfaat and I hope that you can understand my explanation.